Halo, Sagittarius. Selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi ya, aku Sagittarius. Kali ini tema kita itu tentang peristiwa yang tidak terduga akan menghampiri kamu. Dan itu ajaib sekali ya. Apakah itu? Kita akan coba cek bersama-sama di sini. Tapi ingat ya, Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita fokus ke kartu ini buat Sagittarius. Kita akan ambil cek energi kamu di sini dulu. Peristiwa yang tidak terduga menghampiri kamu, atau sebuah keajaiban yang akan menghampiri kamu. Oke. Sagittarius, aku melihat ya di sini open the door to a higher dimension. Beberapa dari Sagittarius kayak ingin naik tingkat nih, naik kelas ya. Aku melihat kamu akan membuka sebuah pintu ya untuk menuju sebuah dimensi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Ini aku rasakan. Seakan-akan kamu itu dibimbing, dituntun ya ke jalan yang sebenarnya, di mana kamu akan menemukan kebahagiaan. Ini aku rasakan. Oke, Sagittarius. Ini tentang sebuah pencapaian ya, yang sudah kamu dapatkan. Mungkin sudah banyak ya kamu berusaha, berjuang, apapun yang kamu lakukan, dan akhirnya sampailah kamu di titik ini. Di titik dimana kamu menemukan jalan, ya akhirnya derajat hidup kamu akan naik. Kamu akan naik kelas di sini, ya begitu. Ya, mungkin beberapa dari kamu sudah bisa nih meninggalkan ataupun kayak membuang energi-energi negatif. Kamu sudah bisa memunculkan energi-energi positif. Apapun sudah bisa kamu lakukan di sini. Banyak hal yang kamu sudah perbuat pada diri kamu sendiri, pada hidup kamu. Sehingga kamu akhirnya menemukan jalan di mana bahwasanya wah ini loh jalan aku ternyata gitu loh. Dan mungkin itu tidak kamu sadari, itu peristiwa yang tidak terduga. Tiba-tiba aja seakan-akan hati kamu mengarah ke sebuah jalan yang sebenarnya gitu loh. Seakan-akan Tuhan menuntun kamu melalui hati kamu ya, intuisi kamu. Jadi kamu di sini merasakan kayak inilah intuisi aku. Aku merasa ada kebaikan yang muncul pada diri aku gitu loh. Akan ada perubahan nih dalam diri kamu. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada manifestation. What you seek is seeking you. Nah, apa yang kamu lihat, maka itu akan melihat kamu gitu loh. Gini ya, maksudnya itu gini. Misalnya apa sih yang kamu inginkan, maka kamu akan dapatkan gitu loh. Dengan sendirinya, ya kenapa? Karena semesta sudah menuntun kamu. Karena semesta sudah memberikan apapun ke kamu gitu loh. Jadi apapun yang kamu perbuat itu akan terlihat ya benar. Apapun yang kamu lakukan itu akan menjadi sebuah kesuksesan gitu loh. Karena di sini kamu sudah mulai kayak merasakan kedekatan kamu dengan semesta. Jadi mungkin semesta di sini punya rencana buat kamu, ya. Rencana. Mungkin Sagittarius selama ini hidupnya itu begitu sangat sulit ya, atau mungkin hidup kamu selama ini merasa kayak wah kayaknya nggak ada peluang nih buat aku ya. Tapi ternyata ada. Mungkin dulunya kamu pernah disakiti, dikhianati. Apapun yang kamu lakukan mungkin tidak pernah berhasil. Tapi saat ini ya mungkin itulah hikmahnya ya. Kamu akan mendapatkan keadilan di sini. Apapun yang kamu manifestasikan, itu akan kamu dapatkan saat ini. Ya, mungkin dulunya kamu tidak dihargai, dulu mungkin kamu tidak pernah diprioritaskan, ya. Dulu mungkin kamu disepelekan, tapi saat ini hidup kamu akan berubah drastis. Kamu akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, itu. Di sini ada help boundaries, are crucial for blood, ya. Aku melihat ya di sini beberapa dari Sagittarius, hidup kamu akan berkembang di sini, ya. Kamu bisa dikatakan kayak untuk hal-hal yang negatif sudah kamu batasi. Kamu tahu nih mana yang baik, mana yang tidak.
mana yang harus aku jauhkan, mana yang harus aku dekatkan gitu loh. Mana yang perlu aku ambil, mana yang tidak. Kamu sudah tahu. Jadi kamu seperti kayak membuat batasan kepada orang-orang yang mungkin tidak membawa keuntungan buat kamu. Kamu seperti membuat batasan kepada orang-orang yang mungkin merugikan kamu, yang menyakiti kamu. Ya udah, aku tidak mau lagi nih, ya, terkoneksi dengan orang-orang yang sudah menyakiti aku, sudah yang menganggap aku kecil dulunya, atau mungkin sudah meremehkan aku, ya. Mungkin orang-orang yang tidak menghargai aku dulu, ya udah, aku ingin menjauh, aku membuat batasan dengan mereka. Itu kamu ya, Sagittarius. Sehingga hidup kamu mungkin lebih kayak positif. Itu juga yang membuat hidup kamu mulai meningkat saat ini. Karena saat kamu berada di dalam lingkaran yang toksik atau lingkaran yang manipulatif, ya, kamu tidak akan merasa hidup kamu itu bisa berubah. Kamu akan stuck gitu loh. Jadi di sini aku melihat ya, ini adalah tindakan yang benar ya buat kamu. Kamu sudah melakukan ini. Karena dengan peristiwa ini, kamu akan mendapatkan sebuah keuntungan, keberuntungan ya, perbaikan dalam diri kamu. Oke, Sagittarius, itu yang aku rasakan. Kamu pengen hidup sehat gitu loh. Kamu pengen hidup aman, kamu pengen hidup nyaman di sini. Maka dari itu kayaknya kamu membatasi link-link kamu ya untuk hal-hal yang mungkin negatif. Ya udah, aku tinggalkan semua itu. Oke? Aku melihat di sini bahwasanya kamu itu curse, trust, so the work ya. Kamu itu seseorang yang bisa menaklukkan apapun. Dan Sagittarius di sini ini menggambarkan ya, kamu orang yang berani. Kamu orang yang kuat. Kamu orang yang bisa menaklukkan apapun. Walaupun dulunya kamu merasa kayak, aku ini bukan siapa-siapa gitu loh. Aku ini tidak punya kekuatan, aku tidak punya power. Itu hanya pikiran kamu, mindset kamu. Tapi saat ini, saat kamu mungkin pernah mendapatkan suatu masalah, dan masalah itu yang mungkin jadi memicu kamu untuk merubah diri kamu, ya mungkin sampailah kamu di titik ini, di mana kamu menjadi orang yang kuat, di mana kamu menjadi orang yang bisa menaklukkan apapun gitu loh, ya. Sehingga hidup kamu mungkin akan berada di jalur yang benar. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Itu suatu peristiwa yang mungkin tidak terduga nantinya yang akan kamu rasakan. Saat ini mungkin kamu akan lebih banyak dihargai oleh orang ya. Oke, Sagittarius. Kita akan coba lihat ceritanya seperti apa di kartu tarot ya. Kita klarifikasi dari kartu tarot. Oke, fokus ke kartu ini, Sagittarius. Apa yang terbaca? Apa yang terbaca? Ya. Ada Nine of Swords. Aku merasakan ya di sini beberapa dari Sagittarius begitu sangat terjebak dalam pemikiran awalnya ya, dulunya. Kayak, wah, aku berada di lingkungan toksik. Aku berada di lingkungan manipulatif. Aku berada di lingkungan yang tidak sehat gitu loh. Maka itu yang buat kamu pikiran kamu itu kayak kacau balau gitu ya. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kamu juga terkontaminasi dengan energi-energi negatif yang dipancarkan oleh orang-orang di sekeliling kamu gitu loh. Makanya di sini aku melihat kamu membuat batasan. Akhirnya kamu membuat batasan. Sehingga batasan itulah yang menjadikan kamu itu menjadi orang yang memiliki power ya untuk merubah semuanya. Ya, itu yang aku rasakan. Oke? Sagittarius. Tapi di sini walaupun kamu merasa kayak terjebak, tapi kamu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu hal. Itu tadi aku katakan ya, bahwasanya kamu sudah mulai berpikir jernih, sudah mulai berpikir positif. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwasanya saat kamu berada di titik itu ya, kamu akan stuck. Makanya di sini saat kamu sudah punya niat ingin memperbaiki diri, maka kamu akan dituntun nih oleh semesta di sini. Tuhan akan menunjukkan jalan kamu. Ya, begitu ya buat Sagittarius. Oke, dengan begitu aku melihat ya di sini. Jadi sehingga orang-orang yang berniat jahat ke kamu itu mungkin akan bisa kamu tepiskan. Kamu ya kamu halang-halangilah semuanya ya, begitu. Di sini ada Knight of Wands. Beberapa dari Sagittarius ya. Aku melihat ada seseorang di sini yang mungkin akan tiba-tiba datang ke kamu.
Kenapa? Mungkin dia ingin perjuangkan kamu. Kenapa? Mungkin selama ini dia menganggap kamu itu ya bukan siapa-siapa. Dia menganggap kamu itu mungkin orang yang ya tidak ada apa-apa gitu loh. Nah, namun saat ini, saat kamu sudah memiliki semuanya, semua orang pada mendekat, semua orang pada melihat kamu. Itu juga satu peristiwa yang tidak kamu duga. Wah, ternyata di dunia ini kalau kita punya uang, semuanya pada mendekat ya, begitu ya. Jadi maka dari itu ya, karena melihat kamu itu seseorang yang sudah keluar dari zona zonanya kamu ya, dan kamu sudah menjadi orang yang sukses. Dengan begitu akhirnya banyak orang-orang yang ingin mendekat ke kamu. Mungkin ini bukan satu orang ya, atau 2 orang, banyak sih ya. Kenapa? Karena mereka-mereka itu melihat kamu itu orang yang sukses. Orang yang memiliki semuanya, orang yang mapan. Bukan kamu yang mencari uang lagi di sini, tapi uang yang mencari kamu gitu loh. Ya, itu gambarannya. Maka mungkin banyak orang yang kayak terinspirasi dari kamu. Banyak orang yang ingin mengetahui gimana sih cara kamu kok bisa begini gitu ya. Dulunya kamu itu aku lihat orang yang ya orang biasa aja gitu loh. Tapi saat ini kamu sudah menunjukkan kamu itu sukses, kamu itu bahagia ya. Itu. Maka di sini aku melihat ya kamu harus berhati-hati karena di sini ada the devil. The devil. Energi negatif. Energi negatif yang akan muncul ke kamu. Ya. Dan aku melihat dengan kemapanan kamu, dengan kesuksesan kamu, maka muncullah. Justru saat kamu berada di titik paling atas ya, saat kamu sudah naik kelas, bukan berarti masalah kamu selesai. Bukan. Justru itu mungkin akan banyak masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan itu harus bisa kamu waspadai ya. The devil itu adalah energi negatif yang akan selalu muncul ke dalam hidup kamu. Walaupun kamu merasa kayak, ya aku sudah sukses, aku sudah bahagia. Wah, nggak bakalan ada nih energi negatif. Nggak bakalan ada orang jahat. Nggak ada bakalan orang yang benci-benci aku gitu loh. Justru saat kamu sudah berada di titik itu, banyak orang yang mungkin menjatuhkan kamu, ingin menghancurkan kamu ya. Mungkin banyak orang yang iri ke kamu ya, begitu. Itu yang perlu kamu waspadai. Kamu perlu berhati-hati dengan orang seperti itu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya, seseorang ini selain dia memikirkan kamu, selain dia ingin melakukan sesuatu ke kamu ya, aku juga melihat ada seseorang yang memikirkan kamu. Dia memikirkan kamu mungkin kayak uh, ini mungkin bisa saja orang orang di masa lalu ya. Mungkin saat kamu itu tidak punya apa-apa, dia meninggalkan kamu. Saat kamu sudah memiliki semuanya, justru dia memikirkan bahwasanya ingin mendekat ke kamu, ingin berjuangkan kamu lagi. Ya mungkin awalnya hanya mikirkan, tapi akhirnya dia akan melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke kamu, ya. Dan di sini dia mulai ada kepercayaan diri dia. Dia percaya diri untuk mendekat ke kamu, dia percaya diri untuk melakukan sesuatu buat kamu gitu loh. Mungkin bisa saja di sini dia ingin meyakinkan kamu bahwasanya dia itu adalah orang yang pantas buat dia gitu loh. Ya, itu dari energi dia. Sagittarius. Nah, mungkin aku tadi kelupaan ya dari yang Libra, Scorpio untuk zodiak ya. Kita akan coba lihat di sini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Capricorn ya. Gemini, Libra, Aquarius dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate ya buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Oke, Sagi. Lanjut kita akan lihat tentang percintaannya kamu. Tadi kita lihat ya ada seseorang yang mungkin ya yang akan melakukan sesuatu kepada kamu, dan itu mungkin ada sebuah peristiwa yang tidak kamu duga nantinya ya. Kita akan coba lihat. Ada peristiwa yang tidak terduga tentang percintaannya kamu. Apa yang terbaca di sini? Sagittarius. Oke. Di sini ada
Pay attention to the red flag ya. The sign are continuing you. Aku melihat bahwasanya tentang percintaannya kamu ya. Ada seseorang yang mungkin memberi kode nih kepada kamu gitu ya. Memberi tanda-tanda bahwasanya aku itu menyukai kamu. Bahwasanya aku suka sama kamu. Bahwasanya aku cinta sama kamu. Aku selama ini merasa kayak terkoneksi secara batin sama kamu ya. Seakan-akan kamu itu menarik aku ya. Itu yang dirasakan dia. Ya, bisa saja di sini kamu itu soulmate dengan dia. Karena kalau kita soulmate, apapun terjadi, itu kita akan bisa bertemu. Apapun terjadi, dimanapun kita berada. Saling berjauhan pun, saling berkonflik pun, ya, itu nantinya kamu akan ketemu kembali. Karena di situ kamu dengan dia adalah soulmate. Apalagi mungkin orang yang sudah lama memikirkan kamu, sudah lama menginginkan kamu, ya. Sehingga akhirnya dia yakin bahwasanya kamu itu adalah soulmate dia. Maka di sini kamu dengan dia akan bertemu. Emang sih saat ini dia mencoba untuk kayak, dia awalnya sih takut ya, takut nggak berani, karena mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia. Entah itu perbedaan status sosial, entah itu perbedaan keyakinan, perbedaan usia ya. Nah, namun di sini dia mencoba, ya salah satunya cara untuk aku bisa menemukan kamu gitu loh. Dia mencoba, cinta dia membawa dia kepada sebuah keyakinan, sehingga dia mencoba meningkatkan perjalanan religinya dia gitu ya. Dia mungkin mulai kayak yakin sama Tuhan nih, aku yakin Tuhan akan berikan jalan buat aku. Maka dengan begitu dia ya berdoa terus ya, kalau memang ini jodoh aku ya tunjukkan. Karena hati aku itu merasa selalu aja buat untuk dia gitu loh. Karena kamu mungkin ada beberapa dari dia ya, tidak bisa berpaling dari kamu. Maka dari itu, aku melihat di sini dia seseorang yang ibadahnya kuat ya, karena dia yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat dia, begitu. Dan aku juga melihat ya di sini beberapa dari kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan, dia merasa nyaman sama kamu. Kamu itu memberikan rasa nyaman, kamu itu membawa kebahagiaan bagi dia. Ya mungkin saat dia selalu berada dalam kondisi sedih ya, selalu ada kamu yang selalu menuntun dia, yang membuat dia bahagia. Itu adalah kamu. Maka dari itu, kamu dengan dia merasa kayak kamu itu adalah belahan jiwa dia, gitu loh. Itu yang dirasakan dia. Oke? Sagittarius. Nah, coba kita lihat tentang pesan semesta buat kamu. Sagittarius. Apa di sini? Pesan semesta buat kamu. Pesan semesta buat Sagittarius. Oke. Ini kebalik ya kartunya. Sebentar ya. Kita akan coba lihat dulu. Oke. Nah. Dah. Masih aja ya. Aku juga merasakan di sini ya. Ada not the right time. Mungkin bukan waktu yang tepat buat kamu menemukan ya seseorang yang tepat saat ini gitu loh. Namun semua itu mungkin bisa kamu jadi pelajaran. Mungkin beberapa dari kamu kayak masih menunggu nih soulmate-nya datang ya. Tapi nantinya beberapa tahun ke depan ataupun beberapa minggu ke depan, semua itu akan terlihat nyata. Ya mungkin seseorang itu akan datang ke kamu. Kalau tidak 1 tahun ya 1 bulan gitu ya, atau kalau 1 minggu begitu ya. Mungkin ada perkenalan nih 1 minggu ke depan. Dan akhirnya dari 1 minggu ke depan ini kamu mulai intens gitu ya. Lalu 1 tahun ke depan ya kamu mungkin akan berkomitmen begitu ya. Karena di sini ada seseorang yang mungkin sudah melihat tanda-tandanya bahwasanya kamu itu adalah soulmate dia. Maka dari itu mungkin dia berpesan ataupun meminta kepada Tuhan ya semesta bahwasanya mungkin ditunjukkan jalan. Di sini mungkin di beberapa minggu ke depan akan ada pertemuan nih antara kamu dengan dia ya. Nah, namun 1 tahun kemudian ya mungkin kamu akan menikah begitu loh. Itu pesan semesta buat kamu ya. Jadi kamu bersabar. Mungkin belum waktu yang tepat saat ini untuk kamu berkomitmen dengan dia. Mungkin kamu dengan dia butuh proses dulu nih gitu ya. Di sini ada remind positif. Intinya kamu harus selalu berpikir positif. Apapun kondisi yang kamu hadapi saat ini,
Selalulah berpikir positif, selalulah berbuat kebaikan. Karena nantinya yang kamu tuai juga adalah kebaikan. Oke? Nah, mungkin itu dulu buat Sagittarius. Readingan buat kamu, semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Sagittarius. Dadah.